ada orang iseng pas saya keluar kontrakan. Tiba-tiba saya dilemparin telur busuk sama tepung. Mereka kiranya ini hari ulang tahun saya. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 181. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Mutiara yang dilempari tepung dan telur. Setelah itu Mutiara ditinggal gitu aja. Miss Kiss jadi gak tega sama Mutiara. Ya Allah, siapa yang udah tega ngisengin aku? Ini baju satu-satunya yang kupunya. Mas Kenzo juga udah di jalan buat ngejemput aku. Aku harus gimana ini? Kenapa mereka tega banget sih sama aku? Siapa yang nyuruh mereka? Di lain sisi, Ivan masih aja berbohong kepada Kayla. Ivan memutarbalikkan semuanya dan mengatakan untuk balas dendam. Kebangetan banget Ivan bisa membohongi Kayla. Maksud kamu apa sih, Van? Bohong! Kamu pasti cuma mau manfaatin aku doang kan, Van? Enggak. Gini oke. Kamu tuh berharga banget buat aku. Saat hidup aku lagi gak ada apa-apa, kamu datang. Kamu selamatin aku. Kamu doang yang percaya sama mimpi aku. Kamu yang support aku lagi. Ini mimpi aku bisa bikin sesuatu gara-gara kamu. Makanya aku sayang sama kamu. Kamu tuh bikin aku ngerasa gak sendirian lagi. Mutiara masih ingin mencari tahu siapa yang telah melakukan ini. Sementara orang suruhan Kayla udah melaporkannya. Miss Kiss benar-benar sedih melihat Mutiara yang seperti ini. Dirinya hanya bisa memberi kabar Kenzo kalau akan langsung pergi ke resto. Tanpa ada yang tahu kalau Rianti membayangkan dinner dari Kenzo dan Mutiara yang indah. Tapi dirinya memikirkan bagaimana caranya untuk menukarkan hasil tes DNA. Baru juga Aditya mau pergi. Cynthia menghubungi Aditya. Siapa sangka kalau Cynthia mencoba mengancam Aditya kembali. Tapi Aditya gak peduli sama sekali. Bahkan dirinya diancam lagi oleh Aditya. Oke, saya ikutin permainan Anda. Tadi gimana? Mau ngomong sama Dikta? Kalau sampai Anda lakukan itu, saya pastikan hidup kamu hancur. Bu Cynthia tuh harus tahu, saya itu dari seorang nelayan yang miskin. Jadi saya tidak takut akan kembali kehidupan yang dulu. Gimana sama Ibu? Oke. Sepertinya juga kamu kayak lupa. Saya mulai semuanya juga dari nol. Dari ART-nya Pak Bobi. Kamu gak takut hancur? Saya lebih gak takut hancur. Ya, jadi bagaimana Bu? Ibu mau nantang saya? Siapa yang lebih takut menerima masa depan yang akan suram? Kamu atau saya? Mutiara jadi berpikir bagaimana caranya dia menghilangkan bau busuk di badannya. Apalagi dirinya jadi mencurigai Kayla dan Sandra. Kenzo yang baru sampai di resto jadi memikirkan masalah Aurel. Makanya Kenzo langsung menghubungi Cynthia. Walaupun Cynthia juga kesal dengan kelakuan Aditya. Cynthia mengatakan perasaan dirinya kepada Aurel. Dan ini membuat Kenzo ingin membela Aurel. Saya memang gak suka sama Aurel. Kan menurut saya Aurel PHP. Saya juga gak mau Dikta kenapa-kenapa. Bukan Aurel aja yang bikin sekso, tapi juga papa kamu. Saya gak bisa bilang ini ke kamu sekarang. Karena saya harus cegah papa kamu nemuin Dikta. Masih aja M-Kiss First, Ivan menahan Kayla untuk pulang. Bahkan dirinya meng-cancel taksi Kayla. Dan ini membuat Kayla teringat dengan omongan Sandra. All you have to do is this. Kamu harus telepon aku.
right away kamu telepon aku, diam-diam, dan kamu biarin aku dengar semua omongannya Ivan. I'm gonna tell you what to do. Aku bakal suruh kamu ngelakuin sesuatu dan kamu harus lakuin itu. Sesuai yang aku chat. Tapi Kak, it's okay. Just trust me, babe. I know how to deal with this man. I've been there before. Aku pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu. So, just trust me. It's gonna be very, very easy. Easy peasy lemon squeezy. Ternyata Sandra diam-diam mendengar obrolan Ivan dan Kayla. Aku lebih cinta sama kamu daripada sama Aurel. Aku cuma mainin Aurel doang. Percaya sama aku. Kamu bilang kamu lebih cinta aku daripada Aurel? Maksudnya gimana, Van? Ya maksudnya aku itu bisa pastiin. Aku yakin kamu tuh pacar sesungguhnya aku, bukan Aurel. Aku tuh gak peduli sama dia itu bukan apa-apa buat aku. Makanya Sandra langsung memberikan instruksi. Tuh kan MG's first. Kayla minta Ivan memutuskan Aurel. Bahkan Kayla langsung menelpon Aurel di sana. Sekarang telepon Aurel dan putusin Aurel. Kenapa? Gak mau? Bukan gak mau kan, terlalu dengarkan. Ini bisa dong. Aku gak mau jadi kedua, Van. Kalau kamu beneran cinta sama aku, buktiin. Telepon Aurel sekarang. Nih, ngomong putusin Aurel. Halo Aurel, aku lagi sama Ivan nih. Katanya dia mau ngomong sesuatu sama kamu. Ayo Van, ngomong sama Aurel apa yang tadi kamu omongin ke aku. Udah gak usah temen Aurel, dia gak perlu tahu soal ini. Kenapa? Apa yang gak perlu aku tahu? Kalian lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Aurel, tapi Ivan nembak aku loh. Dia minta aku jadi pacar keduanya. Nggak mungkin. Kak Kayla jangan bercanda, Kak. Aku nggak bohong, Aurel. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja langsung sama Ivan ya. Bye. Betapa kagetnya Aurel mendengar omongan Kayla. Tapi ketika Aurel menghubungi Ivan tidak angkat teleponnya. Karena Dikta yang mendiamkan Masya terus-menerus membuat Masya menghindar dari Dikta. Tapi Dikta tetap memaksa Masya untuk pulang bersamanya. Ini lagi pas banget dengan Aditya yang menghubungi Dikta. Tapi Dikta malah dibuat emosi kepada Aditya. Ada yang ingin saya bicarakan, sesuatu. Ini penting. Soal apa, Om? Soal Bu Cynthia. Kalau kafenya sudah tutup, kita bicarakan besok saja. Om, saya harap Om nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jangan terus-terusan bikin masalah. Ya ampun, Miss Kiss dibuat heran sama Kenzo yang melatih dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Bikin Miss Kiss gemes aja deh. Gak enak ngomongnya. Gimana ngomongnya ya? Mutiara. 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 Sebenarnya saya selama ini menyimpan perasaan buat kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Kalau ditolak gimana nanti? Hah? Kalau tiba-tiba dia ketawa gimana nanti? Kan pasti malu banget. Nggak mungkin. Harusnya sih dia nerima orang ganteng kayak gua. Nggak mungkin lah cowok seganteng Kenzo disia-siain kayak gini. Ya kan Mutiara? Kau mau kan jadi pacar aku? Walaupun gitu, dirinya jadi teringat soal Rianti dan Mutiara yang sedang menunggu hasil tes DNA. Sedangkan Aditya yang dihubungi Cynthia membuat dirinya bahagia. Apalagi Cynthia akan datang dinner bersama dirinya. Ternyata Rianti mendatangi rumah sakit.
Dia mencari cara untuk menukar hasil tes DNA-nya. Sesampainya Kayla di rumah Sandra, membuat Sandra kesal karena Kayla yang menemui Ivan. Tapi dirinya dibuat bahagia karena Kayla yang berhasil melakukan hal jahat untuk Mutiara. Aku minta orang-orang lemparin telur busuk ke Mutiara. Dan aku juga minta orang-orang itu untuk cegat ojol yang Mutiara pesan. Jadi for sure Mutiara gak akan bisa berangkat dinner bareng Kenzo. That's great, can I see? Oh my god, that's hilarious! Lucu banget! Oh my god. Good job, Kayla. I am so proud of you. Di lain sisi, Mutiara yang dihubungi oleh Kenzo mau gak mau dirinya langsung berkata jujur dengan Kenzo. Jelas-jelas ini buat Kenzo khawatir. Saya masih di kontrakan, Mas. Tadi pesan ojol nggak ada yang mau ngambil, di cancel semua. Terus dari tadi ngapain aja Mutiara? Saya bersihin badan dari tadi. Ada orang iseng pas saya keluar kontrakan. Tiba-tiba saya dilemparin telur busuk sama tepung. Mereka kiranya ini hari ulang tahun saya. Siapa yang ngerjain kamu? Saya nggak tahu. Saya nggak kenal orang-orangnya. Maaf ya, saya bukan bermaksud mengingkar janji sama Mas Kenzo. Ya udah enggak, kamu tenang dulu sekarang. Ya, kamu jangan panik. Saya bakal segera ke sana, oke? Oh ya Mas, ada satu lagi, saya nggak bisa pakai baju pemberian Mas Kenzo. Aku takutnya Mas Kenzo bakalan marah kalau tahu Mbak Kayla sekarang berkomplotan sama Mbak Sandra. Saya nggak tahu gimana caranya nyeritain ini ke Mas Kenzo. Mutiara sekarang kamu gak usah mikirin masalah itu. Ya, kamu tenang, kamu tunggu dalam tangan kamu. Kamu jangan keluar sebelum saya manggil. Ya? Ya Mas. Oke. Miski benar-benar heran dengan Sandra yang terus menjelekkan Ivan dan Mutiara. Bahkan ini membuat Kayla akan membenci mereka berdua. Kedatangan Cynthia di hotel membuat Yanto heran. Ini Cynthia lakukan demi Dikta. Sandra semakin senang melihat Kayla yang terus semakin jahat. Dan ini Kayla lakuin demi membalas dendam Ivan. Kedatangan Kenzo melihat keadaan Mutiara membuat Kenzo tidak terima. Udah pasti dia curiga dengan Sandra dan semakin kesal dengan Sandra. Jangan deket-deket Mas. Jangan dekat-dekat. Saya masih bau. Saya dari tadi udah mandi berapa kali tapi tetap aja baunya nggak hilang-hilang. Telur busuk soalnya Mas. Sandra. Jawab Mutiara, siapa orangnya? Sandra orangnya. Kalau yang udah lempar baju ke sungai emang Mbak Sandra. Mutiara, saya nggak peduli kalau baju yang saya beli buat kamu dibuang, mau dilempar, mau dihancurin, mau dibakar, saya nggak peduli Mutiara. Yang saya peduli itu kamu Mutiara. Siapa orang yang udah berani ngelakuin semua ini sama kamu? Hah? Lempar tepung, lempar telur busuk kayak gini? Siapa orang? Saya nggak tahu Mas. Saya nggak kenal mereka. Kalau gitu saya cari orangnya. Saya cari sampai ketemu, kalau bisa saya balas pakai tangan saya sendiri. Mas Injo jangan. Kenzo yang emosi membuat Mutiara menahannya. Sedangkan Trimo dihubungi oleh Siti yang menceritakan soal ide Kayla yang telah melemparkan tepung dan telur kepada Mutiara. Ipa yang tahu jadi heran. Ngomongin Mutiara, katanya Mutiara dilemparin telur busuk sama tepung. Buat surprise ulang tahunnya katanya. Oh, apa Mo? Kamu bilang Teneng Mutiara ulang tahun. Tapi setahu saya hari ini Teneng Mutiara nggak ulang tahun, Mo. Malam, Bu. Kenzo udah pulang? Belum, Bu. Baru juga
juga Rianti senang karena Mutiara yang sedang berbahagia dengan Kenzo. Tapi dirinya mendengar teriakan Aurel yang frustasi. Ini membuat Rianti khawatir dan memohon kepada Aurel. Apa mama sama papa nyakitin hati kamu lagi? Enggak kok, Ma. Aku cuman lagi pengen istirahat aja. Please tinggalin aku sendiri. Aku yakin Aurel lagi sakit hati, makanya dia sampai teriak kayak tadi. Tapi ini mungkin bukan soal kekecewaan Aurel sama aku atau Mas Aditya. Aurel, mama minta sama kamu, tolong kamu coba maafin orang yang nyakitin kamu, sayang. Termasuk mama dan juga papa. Supaya hidup kamu itu bisa damai. Dan supaya perasaan kamu itu bisa tenang. Mama akan ngelakuin apa aja, Aurel. Mama akan ngelakuin apa aja supaya mendapatkan maaf dari kamu. Tolong kamu kasih tahu Mama gimana caranya supaya kamu maafin Mama. Please tinggalin aku sendiri. Sekarang aku mau sendirian, Ma. Miskis benar-benar heran dengan Aditya. Dirinya masih bisa melakukan Cynthia seenaknya. Ini jelas membuat Cynthia marah. Bu Cynthia nggak usah tegang seperti ini. Kita nikmatin aja waktu berdua. Jangan kamu pikir saya perempuan sembarangan seperti di kepala kamu. Kalau memang begitu, kenapa Ibu tega meninggalkan bayi yang tidak berdosa di rumah sakit? Apa karena bayi itu tidak jelas bapaknya siapa? Ngomong lagi. Hati-hati dong, Bu. Hati-hati ya. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.